Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Saya Nadia, NIM 21014120008 dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya selaku moderator dan ditemani 3 teman saya selaku pemateri, yaitu Angel Dian Sorong, Ririn Arista, dan Maulana. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ririn Arista dengan NIM 21014120006 dari program studi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan menjadi pemateri yang pertama yang akan membawakan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Setiap manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik itu ketika ia masih dalam kandungan maupun ketika ia sudah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan menurut pola tertentu. Nah, di fase ini cukup vital ketika dialami oleh seorang anak. Maka dari itu, sebagai orang tua harus mengawasi tumbuh dan kembang seorang anak. Nah, di sini kita lihat apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian pertumbuhan pada manusia. Nah, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi maupun berat tubuh pada makhluk hidup yang dapat dihitung dengan angka. Contohnya, misalnya tubuh yang akan bertambah tinggi dari saat kita masih bayi hingga kita menjadi dewasa. Sehingga pertumbuhan adalah sesuatu yang bisa dilihat secara langsung oleh mata. Kemudian yang kedua yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan, kemantapan atau kematangan yang dilalui sepanjang rentang kehidupan seseorang, yang dimana perubahan dan kemantapan mencakup perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial. Nah, di sini kita bisa melihat gambar di mana gambar yang pertama di atas menunjukkan perubahan yang dialami oleh seorang anak dari sejak bayi sampai saat ini, yaitu tinggi dan berat badannya bertambah. Dimulai dari dia masih bayi yang digendong oleh ibunya sampai ia bisa merangkak, dan seiring pertumbuhan ia mulai bisa belajar berjalan. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan perubahan yang dialami oleh seorang anak ketika dia masih bayi. Ia kesulitan dalam memegang botol susunya, dan sering perkembangannya ia mulai bisa mahir dalam menggunakan sendok dan garpu. Nah, dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan yaitu pertumbuhan bersifat kuantitatif yang artinya dapat diukur dan dihitung dengan angka. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif yang tidak dapat dihitung atau diukur dengan angka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Berikutnya saya persilahkan kepada pemateri yang kedua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Angel Dian Sorong dengan NIM 21014120010. Jadi di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Apa saja faktornya? Yang pertama itu ada hederitas, yang dimana hederitas itu biasa disebut dengan pewarisan atau kemiripan antara orang tua dengan anak, atau juga biasa disebut dengan bawaan atau keturunan. Nah, dari faktor yang mendominasi adalah dari segi biologisnya, seperti warna rambut, warna kulit, mata, hidung, gigi, alis, mulut, dan lain-lain. Tetapi tingkah laku pun juga mempengaruhi sikap si anak tersebut. Nah, gambar berikut ini adalah gambar seorang anak
ayah dan ibu, di mana gambar dari anak tersebut lebih mirip ke ayahnya, yaitu ialah warna kulitnya mirip dengan warna kulit dari ayahnya. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Kalau lingkungan sosial itu adalah tempat berlangsungnya berbagai macam-macam interaksi sosial dalam lingkup individu maupun kelompok di dalam masyarakat, sehingga memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Nah, yang masuk ke dalam lingkungan sosial itu ialah lingkungan keluarga dan juga teman sebaya, sehingga di lingkungan sosial ini lah yang akan membentuk perilaku di dalam diri setiap kepribadian seseorang tersebut. Nah, di sini ketika seorang anak mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, maka secara tidak langsung kepribadian akan timbul berdasarkan hasil interaksi tersebut. Hal inilah yang akan menunjukkan betapa pentingnya peran lingkungan di dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Selanjutnya ada status sosial. Berbicara tentang status sosial itu merupakan salah satu faktor yang membentuk sikap dari kecil orang tuanya berstatus tinggi, biasanya dia lebih cepat berpikir dewasa dibanding dengan orang tua yang masyarakatnya biasa. Tetapi belum tentu juga orang tua yang orang tuanya berstatus sosial tinggi, anaknya itu berpikirnya dewasa. Belum tentu juga masyarakat orang tuanya berstatus sosial tidak tinggi tapi anaknya tidak berpikir dewasa. Itu belum tentu. Status sosial juga itu lebih pada umumnya mengejar posisi yang bernilai sosial yang tinggi. Adalah untuk mendapat sebuah penghargaan, penghormatan dan respek dari masyarakat. Contohnya itu adalah ada seorang dokter nih yang memiliki status sosial yang relatif tinggi di dalam masyarakat pelosok karena memiliki tugas adalah untuk mengobati warga yang sedang sakit. Nah, dokter di pelosok tersebut bahkan kadang dianggap sebagai dewa penyelamat, sehingga dihormati dan dihargai. Maka tugas hak dan kewajiban seorang dokter di pelosok tersebut membuat dirinya mendapat sebuah penghargaan yang tinggi. Berikut sebagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua. Berikutnya saya persilahkan kepada pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dengan NIM 210141/2007. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi 3. Yang pertama itu posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak kedua, ketiga, dan sebagainya. Pada umumnya perkembangannya lebih cepat dari anak yang pertama. Anak bungsu biasanya karena dimanja perkembangannya lebih lambat. Dalam hal ini anak tunggal biasanya perkembangannya mentalitaskannya cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa lebih besar. Makanan merupakan faktor yang paling penting perannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanan, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung gizi yang terdiri dari berbagai vitamin. Kekurangan gizi vitamin dapat menyebabkan gigi runtuh, penyakit kulit, dan lain-lain. Adapun itu belajar dan latihan. Di dalam belajar dan latihan yang tepat dan terarah dapat menghasilkan perkembangan yang maksimum. Kematangan merupakan kemampuan individu dalam mengaksimulasikan dirinya, yang ditandai dengan pribadi yang selalu berjuang demi mencapai masa depan, berani, tekun, mandiri, dan berkomitmen terhadap apa yang menjadi tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga.
Dan itulah tadi materi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia yang dapat kami paparkan. Sekian dari kami. Jika ada salah kata saat kami memaparkan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.